Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini ada beberapa email ke saya ya. Saya sempatkan untuk menjawab ini. Saya sebenarnya masih di Bali ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman, yaitu mengenai tes DNA ya. Jadi sekarang kan rame ya, ada isu-isu dari untuk klan Ba'alawi ini untuk melakukan tes DNA ya, karena argumen-argumen itu sudah saling bantah ya, bagaimana kedudukan tes DNA ini ya. Saya ingin melihatnya dari perspektif maqasid syariah teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, sebelum saya mulai ya, saya sudah merenungkan hal ini ya, karena ini sangat ini ya, sensitif. Apalagi kalau nanti suatu saat adalah tiba waktunya kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua ini ya. Jadi saya sudah berpikir, jadi saya ingin jelas balik teman-teman ya, karena ada tantangan dari pendukung Mbah Gufron untuk tesis Kiai Imad itu. Dari situ saya mulai membaca teman-teman tesis Kiai Imad, dan saya pelajari. Kemudian dari situ saya mencari dokumen-dokumen lain ya. Saya mengikuti diskusi dari nakobah-nakobah internasional ya, dari Irak, dari Maroko, dari Arab Saudi, ada yang kemarin dari Syria ya. Jadi semua itu akhirnya membawa saya pada suatu kesimpulan, benar juga ya gitu. Dulu sebetulnya saya paling anti tesisnya kayak Imad teman-teman, tapi kemudian saya membaca, kemudian saya mengikuti diskusi internasional ya tentang nasab ini. Kemudian saya pada suatu kesimpulan, memang saya meragukan gitu kan nasab Ba'alawi ini teman-teman. Kemudian dari diskusi tentang DNA di luar negeri yang dilakukan oleh beberapa nakobah internasional ya. Nah, kemudian saya mempelajari sedikit, mungkin saya bukan ahli nasab, tapi mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini saya sebagian nanti literasi ya, literatur bukunya, kitabnya saya akan sampaikan dari Damaskus. Kemudian ada tulisan di sini, saya ini nanti saya di deskripsi saya tulis teman-teman ya, dari Abdul Halim, dari Fahmi dan lain sebagainya ya, dari Abdurrahman Al-Juzairi ya. Nanti saya sebutkan ya bacaan-bacaan yang saya baca dalam hal ini. Tapi begini teman-teman, saya ingin mengulas sedikit ya masalah nasab ini ya. Jadi kita tidak membicarakan klan Ba'alawi ini dari pernikahan yang sah, fasid dan lain sebagainya. Saya nggak ingin membicarakan itu ya, kan ada metode-metode penentuan nasab itu ya. Tapi saya hanya ingin melihat dari sisi teman-teman, dari sisi namanya ada metode di nasab itu namanya Al-Qafah ya. Jadi Al-Qafah itu suatu metode penelitian ya, yang menunjukkan dia garis nasab itu dari kemiripan ya, dari kemiripan. Misalkan dia berambut ikal, misalkan kulitnya kuning, hidungnya mancung, rambutnya ikal, agak pirang atau dan lain sebagainya ya. Dulu bisa itu ulama-ulama kontemporer mengakui bahwa metode Al-Qafah ini bisa dipakai untuk menentukan nasab ya. Jadi ciri-ciri fisik dari anak itu bisa ditentukan ya. Misalkan ada orang
tua yang dia nggak mengakuin anaknya atau dia mengakuin anaknya, kemudian anak ini dilihat nih ciri-ciri, misalkan dia bener nggak bapaknya begini, anaknya begini ya. Karena dulu ada, saya baca ya, ini metode ini diakuin karena dulu ada sebuah laki-laki, kalian bisa baca di hadisnya ya, ada laki-laki dari Bani Fazarah ya yang mengadu ke Rasulullah karena istrinya itu anaknya hitam ya. Dia heran gitu, kok anaknya hitam gitu, jangan-jangan istrinya mohon maaf ya berzina dengan orang lain. Kemudian Rasulullah mengibaratkan unta gitu kan, untanya warna apa, ada anak yang warna apa ya, itu mungkin bawaan dari gen-gen yang dulu kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dulu kan dilihatnya dari kemiripan ya teman-teman. Nah, karena apa? Dulu belum diakui mengenai adanya tes DNA teman-teman. Ya, sebetulnya sama, tes DNA ini kan kemiripan ya dari DNA-nya, ya kan? Yang membawa anak atau yang memberikan anak itu, misalkan orang tuanya rambutnya ikal, ya, itu akan dibawa ke anaknya gen-gen itu. Bahkan kalau kalian karena keluarga istri saya keluarga dokter teman-teman, bahkan ada beberapa penyakit kayak diabetes dan lain sebagainya itu bisa diwariskan dari gen gitu ya. Jadi kalau dulu orang mengenal kemiripan wajah, rambut ikal dan lain sebagainya, tapi dengan kemajuan teknologi teman-teman, ini kan bisa dilihat bukan hanya dari ciri-ciri itu, dari sisi yang lebih lebih sains, lebih maju itu dari DNA-nya. Sebenarnya DNA ini sebetulnya mirip dengan ciri fisik tadi, orang rambutnya ikal, matanya biru gitu loh. Cuman dulu kan belum ada DNA teman-teman, jadi melihatnya hanya ciri-ciri fisik, ya kan? Kemudian kemajuan teknologi, akhirnya ditemukanlah tes DNA. Nah, orang banyak yang nggak mengakui mengenai tes DNA ini. Itu ibarat begini teman-teman. Kalau orang nggak mengakui tes DNA ini sama dengan kalian gini loh. Kalau kalian ke Arab, kalian jangan naik pesawat gitu kan. Naik kuda aja seperti dulu. Kan gitu teman-teman. Karena apa? Orang dulu naik kuda karena dulu orang belum berpikiran tentang teknologi sains yang semakin maju, pesawat. Jadi kalau ada orang sekarang yang berpikiran bahwa tes DNA itu nggak sah menurut agama, ya sama dengan mereka kalau ke Arab nggak usah naik pesawat, naik kuda aja kan gitu. Karena begini teman-teman, sains dan teknologi ini kan semua ilmu itu dari Allah. Ya. Baik yang menemukan orang muslim atau non muslim, semua ilmu itu sesungguhnya dari Allah. Dan tidak mungkin sains teknologi ini berlawanan dengan Islam teman-teman. Pasti akan beriringan. Karena apa? Islam itu dari Allah dan ilmu sains itu juga dari Allah. Itu sunatullah teman-teman, ilmu itu. Makanya pasti beriringan teman-teman. Kalau ada hal-hal yang belum ini pasti itu karena logika kita belum sampai. Ya. Seperti itu ya. Jadi menurut pandangan saya setelah saya membaca ini ya, metode Al-Kafah ini bisa dipakai ya. Artinya tes DNA itu bisa dipakai. Dan hal apa? Contohnya begini teman-teman. Kalau sekarang klan Ba'alawi itu dituduh bukan cucu Rasulullah. Ya. Dan sekarang ini kan kita meragukan nih, ragu. Ya, itu boleh untuk menjawab keraguan ini mereka tes DNA. Kalau saya pribadi, kalau saya di posisi Rizik, posisi Bahar, saya posisi di seperti si Taufik. Kalau saya yakin bahwa saya cucu Rasulullah, saya akan tes DNA. Saya akan tes DNA. Ya. Saya akan buktikan bahwa saya bukan haplogi, kan gitu. Itu kan sederhana, simple banget sebetulnya ya.
Tapi kalau saya ditantang, ini karena ini kan menyangkut harga diri teman-teman, ya kan? Kalau saya ditantang orang, misalnya begini, saya keturunan dari Kiai Zainuri, ya orang bilang, mana mungkin kamu keturunan Kiai Zainuri? Saya kan pasti tertantang, saya sebagai keturunannya. Oke, kamu mau metode apa yang akan dibuktikan bahwa saya keturunan Kiai Haji Zainuri? Metode apa? Akan saya ladenin gitu kan. Tes DNA, oke, mari tes DNA. Karena saya sebagai pribadi, orang meragukan saya, maka saya harus membuktikan, kan gitu teman-teman. Ya, kemudian pembuktian tes DNA ini selain untuk pembuktian bahwa orang harus percaya, kemudian juga untuk menghilangkan keraguan. Misalkan gini, saya tes DNA, ya kan, kemudian terbukti bahwa haplo saya J1, orang akan percaya, oke, nggak ada isu lagi kan, ya kan. Itu hal-hal yang sederhana teman-teman. Jadi menurut saya, setelah saya pelajari, kalian boleh nggak setuju dengan saya, tapi kalian harus berargumen ya, kenapa kalian nggak setuju. Apakah metode Al-Kafa ini kalian nggak setuju, apa alasannya gitu kan. Karena dari yang saya baca, ternyata metode ini diakui ya dari zaman Rasulullah pada waktu kedatangan seorang rojulun, ya seorang laki-laki dari Bani Fazalah tadi, yang istri melahirkan anak hitam gitu kan. Kemudian di masa Umar juga pernah kejadian ya metode ini. Jadi menurut saya teman-teman, metode tes DNA ini sama sebetulnya dengan metode Al-Kafah yang dulu ditentukan oleh ulama-ulama ya. Jadi itu yang teman-teman ya, sekali kenapa saya menyetujui atau saya setuju dengan metode DNA ini, tes DNA ini untuk pembuktian supaya tidak ada keraguan di antara kita yang menuduh klan Ba'alawi ini bukan cucu Rasulullah ya. Nanti buku-buku yang saya baca akan saya sebutkan di bawah ya teman-teman, supaya kalian bisa memahami ya. Jadi karena ini bukan hal yang ecek-ecek teman-teman ya. Kalau kalian berpendapat, kalian harus berpikir ya, bahwa nanti apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian butuhkan dan lain sebagainya, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah ya. Makanya kalian harus berpikir, kalian nggak boleh asal ngomong dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Tolong ini disebarkan, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang pengen diskusi, ada yang debat, boleh ya masalah ini ya. Silahkan ditentukan, karena saya lagi di Bali ya. Silahkan ditentukan di area mana, di Jakarta. Kalau saya ke Jakarta, nanti boleh kita diskusi masalah ini ya. Terutama untuk Rizik Syihab dan pengikutnya ya, jongos-jongosnya itu. Kalian boleh tidak setuju dengan ini, tapi kalian harus membawa argumentasi ya. Kitab apa yang kalian baca ya, di halaman berapa, nanti kita ulas ya, kita bahas sama-sama ya. Jadi dulu Islam itu seperti itu teman-teman ya. Kita nggak boleh beda pendapat, berantem ya. Mohon maaf nih ya, kayak si Bahar tuh ya, siapa si Kori kemarin, itu bukan orang Islam teman-teman ya. Itu mah preman kampung ya, preman kampung kayak gitu mah. Kalau kalian beda pendapat, argumen kayak Imad ini ya, kalian harus berpikir, Pak. Kalau nggak setuju ya kalian pelajari, kemudian kalian membuat tesis, namanya tesis, mungkin kalian membuat antitesisnya ya. Kalian membuat bantahan, tapi harus yang ilmiah gitu loh teman-teman. Jangan ke sini marah-marah, kaku ganyang dan sebagainya. Apa itu tuh bukan Islam teman-teman ya. Itu mah preman kampung kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya.
Nanti saya taruh deskripsinya atau buku-buku yang saya baca di deskripsi teman-teman ya, supaya kalian bisa memahami, kalian bisa baca langsung ya. Akhir kata saya akhiri teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.